Atau dalam cerita yang lebih spesifik Nabi Muhammad berpoligami gitu. Nabi loh kok berpoligami gitu. Apakah Baraya cukup punya nyali untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan semisal kenapa ya nabi-nabi dan atau orang suci di masa lalu itu memiliki aktivitas seksual yang dalam standar modern itu sulit sekali untuk diterima gitu. Kita misalkan sebutkan beberapa di antaranya ya. Daud. Daud diceritakan dalam Alkitab itu berselingkuh dengan istri dari jenderalnya, istri Uria, lalu dia bikin plot supaya si suaminya itu mati di medan perang. Kemudian ada cerita berikutnya, Salomo atau Nabi Sulaiman memiliki 1.000 orang wanita. Hanya 300 diantaranya yang menjadi istri, sisanya adalah gundiknya. Ini poligami ekstrim. Kemudian ada cerita Lut yang bahkan melakukan incest dengan anak-anaknya, atau Abraham atau Ibrahim gitu ya. Beliau menikah dengan seseorang, entah itu statusnya pada waktu itu budak atau istri, ya kita abaikan sementara, tapi yang jelas si pasangannya itu setelah dia punya anak masih kecil itu langsung diterlantarkan di gurun pasir tandus yang tidak memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kita bayangkan ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu udah menikahi anak di bawah umur, berpoligami pula gitu. Atau kita lihat fenomena seksual di agama non-Abrahamik. Kita lihat misal Sri Krishna itu juga poligami, tapi poligaminya lebih ekstrim lagi. Ada 16.100 wanita yang menjadi istrinya. Kemudian ada Dewa Indra. Dewa Indra itu raja para dewa. Tapi dia ngambil istri orang, menyelingkuhi istri orang, berzina pada istri orang, sampai akhirnya dia dikutuk. Sekujur tubuhnya jadi penuh mata. Ya kebayang kalau kelilipan kayak gimana sekujur tubuh gitu ya. Kemudian ada juga Dewa Brahma. Dalam Purana itu diceritakan bahwa Dewa Brahma itu kan punya anak atau menciptakan anak gitu. Namanya tuh Parwati atau Saraswati. Nanti silakan dikoreksi ya. Ya pokoknya anak, tapi akhirnya dia jatuh cinta sendiri pada anaknya gitu. Sampai akhirnya Siwa turun tangan dan memenggal kepalanya gitu. Tapi kenapa pikirannya malah ke sana gitu? Dewa loh, dewa utama dari Trimurti gitu. Kemudian ada juga kisah Pandawa. Nah, ini yang paling terkenal. Pandawa itu masing-masing memiliki istri lebih dari satu. Mereka semuanya itu poligami. Tetapi istri utama mereka yaitu Drupadi, mereka menikahi semuanya 5 orang sekaligus. Nah, jadi poligami iya, poliandri juga iya gitu. Jadi ini kayaknya massal gitu. Nah, balik lagi pertanyaannya adalah apakah Baraya punya nyali untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar moral terkait dengan aktivitas-aktivitas atau perilaku seksual di zaman dulu gitu. Nah, di episode ini kita akan menjawab itu, kita akan buka nyali untuk menjawabnya, tetapi kita menggunakan jawaban yang paling jujur. Serius paling jujur. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin memberikan semacam penawaran disclaimer kepada Baraya bahwa apa yang akan kita kaji sekarang itu pendekatannya adalah science atau humaniora atau social science, bukan agama. Karena agama mungkin bisa memicu kontroversi dan karena itu terkait dengan bias pribadi seseorang terhadap keyakinan, maka kita mungkin akan sedikit mengabaikannya. Dalam artian kita akan lebih fokus pada science, social science, dan humaniora. Begitu. Nah, tapi kalau misalkan Baraya memilih untuk pendekatan agama itu juga sebenarnya gak jadi masalah. Itu bagus, itu adalah hak setiap manusia. Yang tidak boleh, yang sangat saya tidak sarankan, itu adalah kalau menggunakan pendekatan agama lain untuk menghakimi agama tertentu. Nah, itu yang jadi masalah. Kayak debator-debator agama itu, saya tuh kadang-kadang jengkel, kadang-kadang kesel gitu, tapi kadang-kadang geli gitu lihat argumentasi dan pendekatan berpikir mereka itu. Mereka tuh nampaknya cerdas, tapi mereka menggunakan kecerdasannya itu untuk menggali kebodohan sebesar-besarnya gitu. Ya, kenapa seperti itu? Saya jelaskan begini ya, dan ini adalah poin pertama. Poin pertama untuk memahami masalah seksual di masa lampau. Poin pertama itu adalah setiap agama itu memiliki pendekatan atau kacamata terhadap dunia yang berbeda satu sama lain. Sehingga mencoba memahami agama
menggunakan agama lain itu sebenarnya sepenuhnya ngaco. Salah satu contohnya begini misalkan ya Baraya, tentang Tuhan. Orang-orang Kristen berpikir bahwa Tuhan itu esa dan dia berkuasa. Tetapi karena kasihnya luar biasa, maka Tuhan itu menjelma, menjadikan dirinya berstatus sebagai manusia. Dan karena itu melakukan pengorbanan, dan karena itu makan dan minum, bercengkrama dengan para sahabatnya, dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran tentang Tuhan dalam versi Kristen. Sedangkan dalam versi Buddhis misalkan, lah ngapain juga Tuhan harus datang turun ke bumi untuk bikin begini dan begitu. Tuhan mau ada mau enggak, mekanisme alam sudah berjalan, karma pala sudah berjalan, sudah ada aturan-aturannya, dan sebagai manusia kita tidak memiliki kepentingan apapun untuk menghadirkan Tuhan di muka bumi. Kan begitu. Nah, coba sekarang dengan dua pendekatan yang sangat berbeda ini, orang Kristen kemudian menghakimi orang Buddha menghakimi orang Kristen. Gak nyambung. Karena sejak awal mereka punya alam pemikiran yang berbeda dengan yang lain. Itu masalahnya. Atau misalkan contoh yang lain terkait dengan masalah seksual gitu ya. Orang-orang Hindu menganggap seksual itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang jahat. Seksual itu, aktivitas seksual itu adalah hubungan alamiah yang justru suci, yang justru menunjukkan bagian dari alam raya yang bukan hanya patut untuk diwajarkan, tapi memang harus dianggap bahwa itu adalah bagian yang sakral dalam kehidupan. Jadi aktivitas seksual itu kan melahirkan manusia. Manusia suci, maka proses untuk pelahiran manusia itu juga suci. Jadi aktivitas seksual yang menyenangkan itu suci, bukan tabu, bukan aib, biasa aja. Coba kalau misalkan kita bandingkan dalam perspektif Islam, Islam itu menganggap bahwa aktivitas seksual itu menyenangkan, bahwa dia itu adalah anugerah dari Tuhan dan dia adalah fitrah manusia, tetapi dia harus dilihat dalam kacamata yang sangat eksklusif, bahwa dia tuh hanya berhak dilakukan oleh orang tertentu dengan ikatan tertentu. Karena seksual walaupun menyenangkan dan suci, dia tuh berbahaya. Berbahaya bagi moral, berbahaya bagi kelangsungan hidup wanita secara khusus, berbahaya bagi regenerasi, berbahaya bagi populasi, begitu kan? Masalah seks itu bisa kesana kesini gitu. Dan karena itu, Islam melihat seks itu adalah suci dan tabu untuk dibicarakan, sedangkan orang-orang Hindu menganggap bahwa seks itu adalah sesuatu yang suci tapi lumrah. Nah, coba dengan dua pemikiran seperti ini, bisa nggak orang-orang Islam kemudian menghakimi orang-orang Hindu? Orang-orang Hindu mah itu pakaiannya selalu terbuka, nggak pakai hijab, gini-gini. Sedangkan orang Hindu misalkan mengatakan, orang-orang Islam mah masih ketinggalan zaman, pikirannya kayak di gurun pasir banget dan sebagainya. Nggak bisa, Baraya. Jadi sekali lagi dalam hal ini, hal pertama yang harus kita pahami adalah ketika kita melihat teks-teks yang berhubungan dengan masalah-masalah seksual, yang terjadi di masa lalu yang dikaitkan dengan agama tertentu, maka kita bisa menggunakan pendekatan sains yang objektif, atau mungkin kita juga bisa menggunakan pendekatan agama masing-masing yang disesuaikan dengan bias masing-masing, tapi menggunakan agama lain untuk menghakimi agama ini, itu benar-benar kacau. Debator-debator agama itu, kalau saya boleh menyarankan, itu sebaiknya dijadikan hiburan saja. Jadi artinya gaya berpikir mereka sejak awal itu sudah cacat. Karena mereka sejak awal tuh sudah berniat memperjuangkan perspektifnya, kacamata mereka, pola pikir mereka untuk dipaksakan pada pihak lain gitu. Bukan mencari sesuatu yang benar gitu. Begitu Baraya. Nah, tapi yang pertama fokusnya adalah yang seperti itu ya. Penekanannya adalah kalau Baraya mau memahami kejadian-kejadian yang tabu di masa lampau, itu lihat dalam kacamata sains atau konteks agamanya sendiri, bukan yang lain gitu ya. Yang kedua yang saya tawarkan kepada Baraya itu adalah kalau Baraya mau memahami kejadian-kejadian yang berhubungan dengan aktivitas seksual di masa lampau, menyangkut orang-orang suci atau lembaga-lembaga yang suci, maka pahami genre penulisan. Nah, ini juga penting dan ini juga sering diabaikan sama debator-debator agama. Jadi misalkan ya kayak kasus yang tadi misalnya ada Daud kemudian melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita, dia tidak bisa menahan emosi hawa nafsunya dan suaminya lah yang justru malah dikorbankan dalam sebuah plot yang licik gitu. Nah, kalau misalkan orang Islam melihat ini, itu tuh menganggap, wah masa Nabi diperlakukan seperti itu gitu. Tetapi kalau misalkan kita membaca Alkitab yang secara langsung dalam deskripsinya,
kan penjelasan itu tuh bukan penjelasan persuasi, bukan penjelasan mengajak orang untuk melakukan seperti itu, atau bahwa ini adalah contoh yang baik dari seorang nabi, bukan. Alkitab itu menjelaskan secara eksposisi, deskripsi, menjelaskan ya apa adanya demikian. Jadi dalam pikiran orang-orang Kristen, dulu ada kejadian seperti itu. Ya dituliskan, bukan untuk mengajak orang untuk melakukan hal yang sama, jadi seperti itu. Tapi kan itu nabi, masa dia nabi kan suci, masa digituin gitu ya. Ya dalam konsep nabi dalam Islam dan dalam Kristen juga ya tentu saja berbeda. Dalam Islam nabi itu suci karena dia maksum, sedangkan dalam Kristen dia berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang keji, yang jahat, tapi dia mungkin akan bertobat, dan Daud juga kan bertobat pada akhirnya dalam kejadian yang seperti itu gitu. Nah, jadi sekali lagi lihat genre penulisannya. Bukan berarti apa yang dituliskan berarti itu adalah inti dari ajaran agama itu. Bisa aja ajaran agama itu hanya memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu gitu. Atau contoh yang lain memahami genre penulisan itu gini. Sri Krishna digambarkan memiliki istri. Dia mencoba menyelamatkan perempuan-perempuan, dan karena itu dia harus memperistri mereka semua, dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 16.000 orang sekian-sekian gitu ya. Nah, jangan kemudian sama kita tuh dipikirkan, wah 16.000 istri. Seandainya Krishna menggilir istrinya itu semuanya kebagian 1 tahun 1 kali, maka sekali penggiliran ada 430 sekian istri yang jangan dipikirkan dengan cara yang seperti itu gitu. Jadi teks-teks Hindu itu biasanya tuh fokus pada narasi panjang cerita yang mengandung pesan-pesan spiritual tertentu gitu. Dan karena itu, maka bahasa-bahasa yang dihubungkan dengan fakta biasanya justru hiperbolik. Biasanya membesar-besarkan gitu pada konteks faktanya, tetapi pada pesannya itu besar. Jadi pesannya itu bukan soal berpoligami jumlahnya sekian, bukan. Tetapi pada waktu itu Sri Krishna tidak memiliki pilihan untuk menyelamatkan wanita-wanita itu, sehingga bagaimanapun, ya karena ini juga terikat pada budaya patriarki di masa lalu gitu. Dan ini nanti akan kita bahas gitu ya. Nah, jadi jalan pikirannya adalah untuk mengangkat derajat si perempuan itu, ya harus menikah dengan seorang raja setengah dewa, gagah perkasa, yang karena itu maka 16.000 perempuan itu benar-benar terselamatkan dalam konteks aibnya, terselamatkan martabat, harga dirinya, dan sebagainya karena dinikahi oleh seorang raja setengah dewa dan seterusnya. Kan begitu ya. Ya, sekali lagi soal moral, patriarki dan sebagainya nanti di akhir kita akan bahas, tapi lagi-lagi dalam hal ini, memahami teks masa lalu itu harus dipahami sesuai dengan genrenya, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan tentang teks itu. Lalu tips ketiga untuk memahami aktivitas seksual di masa lalu itu, ini saran saya ya, Baraya jangan menganggap masa lalu itu sakral, masa lalu itu suci. Orang-orang zaman dulu tuh lebih hebat, lebih baik, lebih bermoral daripada zaman sekarang. Enggak seperti itu. Kan kita sebagai masyarakat yang dibesarkan di tengah masyarakat feodal, kita tuh selalu berpikir bahwa masa sekarang tuh pasti jelek. Ini adalah zaman edan, ini zaman gelap, ini mendekati kiamat, dan karena itu maka moral menjadi hancur dan lain sebagainya. Sedangkan di zaman dulu orang-orang bersih, suci, tulus dan seterusnya gitu. Makanya nenek moyang kita tuh ada yang bisa terbang gitu, ada yang bisa menjatuhkan rantai emas dari langit gitu, ada yang bisa menghilang dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tuh mengagungkan masa lalu dan menganggap bahwa sesuatu yang terjadi di masa lalu itu saking sucinya sampai bisa melakukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan mistik dan supranatural gitu. Ya sebenarnya sama sekali gak seperti itu Baraya. Jadi kalau Baraya lihat tahun 70-an ada lagu Kus Plus bilang bahwa zaman itu adalah zaman edan gitu. Nah, kita sekarang menganggap, wah zaman dulu mah bagus, sekarang zamannya udah kacau, udah edan gitu. Padahal mereka di zaman itu juga menganggap bahwa dirinya tuh zaman edan gitu. Dan seterusnya sampai ke belakang juga ternyata sama seperti itu. Dan bahkan bisa kita bandingkan di zaman dulu tuh lebih brutal daripada di zaman sekarang. Di zaman dulu perbudakan lumrah, pembunuhan biasa aja, pemerkosaan udah menjadi hal yang biasa gitu dan sebagainya. Karena tidak ada lembaga-lembaga yang bisa efektif untuk bisa mencegah kriminalitas di zaman dulu gitu dan lain sebagainya kan. Nah, jadi jangan menganggap peristiwa di zaman dulu itu adalah peristiwa yang dilingkupi oleh kesucian, kesakralan, kebaikan,
bahwa semuanya di sana itu orangnya lugu dan sebagainya, enggak. Kalau misalkan gini lah, sebenarnya teks-teks kuno juga menceritakan banyak sekali tentang perselingkuhan, tentang atau Baraya gini lah, sekarang Baraya bayangkan tentang aktivitas seksual yang paling ekstrim di zaman sekarang. Coba Baraya sebutkan, misalkan ya, saya mohon maaf ya, misalkan orgi atau BDSM gitu, atau incest tabu gitu ya, atau aktivitas apa ya, sejenis, saya jadi kelu ngomongnya, aktivitas sejenis gitu. Baraya pikirkan, nah itu di zaman dulu juga sebenarnya sudah terjadi seperti itu, dan kitab-kitab suci itu juga sebenarnya menceritakan itu. Atau waktu saya baca buku 1001 Malam, saya suka sekali buku 1001 Malam itu, malam di Arab gitu. Nah buku 1001 Malam itu, Baraya sadar nggak, buku itu tuh diawali oleh kisah seorang permaisuri yang mengundang koleganya, teman-temannya untuk melakukan seks party di tempat terbuka, di taman belakang istana gitu. Dan dia mengundang pria-pria berkulit hitam, berbadan kekar untuk, ya itulah, untuk melakukan itu. Nah sekarang Baraya bayangkan, itu kan itu yang kita fantasikan zaman sekarang gitu, itu yang menjadi konten-konten pornografi di zaman sekarang gitu. Nah itu juga sudah ada di zaman dulu gitu. Dan terang-terangan, betapapun kita harus meyakini bahwa kisah 1001 Malam itu adalah kisah yang fiktif atau setengah fiktif, tapi latar dari ceritanya itu disampaikan dengan jujur gitu. Nah makanya berhenti untuk berpikir bahwa di masa lalu itu suci atau sakral dan sebagainya. Agar apa? Agar kita tuh memahami bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu terkait dengan masalah-masalah seksual gitu, itu tuh sama masuk akalnya dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Begitu ya, itu nomor 3. Saya selama ini menjelaskan kepada Baraya itu bukan detail per detail Nabi Muhammad kenapa harus begini, kenapa bukan. Tapi ini adalah cara berpikir, pendekatan agar Baraya itu tidak ngeplos ketika memahami apa yang terjadi di masa lalu terkait dengan kebiasaan seksual orang-orang suci yang kita cintai. Begitu ya, itu poin nomor 3. Kemudian poin nomor 4, sadari dan pahami nafas zaman di masa lalu. Dan ini penting sekali Baraya, sama seperti kita tidak elok untuk menggunakan paradigma satu agama untuk menghakimi agama yang lain, maka begitu pula lah kita tidak mungkin dan tidak boleh menggunakan standar moral masa kini untuk menghakimi orang di zaman dulu. Orang zaman dulu kok ada melakukan perbudakan, di Islam ada perbudakan, di Kristen ada perbudakan, dan seterusnya gitu ya. Di zaman dulu perbudakan itu bukan hanya diinginkan oleh majikan, banyak orang-orang yang mendaftarkan diri sebagai budak. Kenapa seperti itu? Karena di zaman dulu sumber daya yang bisa diakses oleh manusia itu masih jauh lebih sedikit dan harus dibagi oleh banyak orang dibandingkan dengan sekarang. Baraya selapar-laparnya zaman sekarang, misalkan ya, kecil kemungkinan Baraya mati kelaparan. Tapi di zaman dulu itu populasi bisa setengah populasi manusia mati gara-gara kelaparan, itu mungkin. Mungkin sekali di zaman dulu tuh. Maka ketika banyak orang yang menawarkan dirinya, saya pengen jadi budak, yang penting saya dikasih makan aja. Kita tuh harus memahami dalam konteks seperti itu. Jadi perbudakan. Ada seorang wanita, saya mau jadi selir, saya mau jadi budak, diperlakukan kayak gimana aja saya mau, dan sebagainya gitu. Atau dalam konteks yang pelacuran, misalkan saya siap melakukan atau memberikan layanan seksual, tapi beri saya makan dan sebagainya. Ya karena tantangan di zaman dulunya tuh seperti itu gitu. Atau dalam cerita yang lebih spesifik, Nabi Muhammad berpoligami gitu. Nabi loh kok berpoligami gitu. Kawasan Arab itu tandus luar biasa Baraya, dan karena tandus sumber dayanya sedikit sekali. Jadi populasi manusia itu harus bisa berebut untuk bisa mempertahankan eksistensi dirinya dan kelompoknya dan kabilahnya. Dan karena itu maka mereka itu terbiasa berperang. Udah mah iklimnya mengerikan, udah mah mereka itu doyan perang, ditambah lagi bahwa mereka itu sulit untuk mendapatkan pemerataan. Nah, satu-satunya jalan adalah ya orang-orang di sana tuh harus poligami. Karena dengan poligami, populasi yang dilahirkan itu bisa mengimbangi tingkat kematian yang ekstrim di sana.
Kan begitu. Jadi tanpa ada poligami, orang Arab tuh punah sejak awal, dijamin. Karena angka harapan hidup yang sangat kecil, yang sangat sedikit. Nah, kan begitu. Makanya kalau sekarang kita berpikir soal poligami itu harus diprotes, harus dikomplain, itu tidak sesuai dengan hak perempuan, ada feminis dan sebagainya. Di zaman Nabi gak ada satupun perempuan yang protes, yang komplain soal poligami. Bahkan perempuan-perempuan gadis di zaman dulu tuh kalau mau menikah dengan laki-laki, bahkan dengan keinginannya sendiri pun tidak pernah kepikiran menetapkan kriteria bahwa laki-laki itu harus single. Enggak. Ya, gak apa-apa. Bahkan semakin banyak istri, semakin bagus untuk si perempuan di zaman dulu. Karena daya tawar pada waktu itu yang rendah dari perempuannya. Nah, makanya di zaman Nabi, kenapa Nabi poligami? Yang ngusulin poligami itu perempuan kepada Nabi itu. Dan B aja gitu. Itu bukan hanya kewajaran, itu adalah kebutuhan di zaman dulu gitu. Nah, jadi lihat konteks zamannya. Begitupun misalkan ketika Nabi dituding melakukan pernikahan anak di bawah umur gitu. Istilah pedofilia atau pernikahan di bawah umur itu kan baru istilah yang ada sejak abad ke-19, 18, 19, 20 lah. Sebelum itu ya semua orang melakukan pernikahan ya di usia muda gitu. Di usia belasan tahun atau lebih bawah daripada itu, dan itu adalah hal yang lumrah. Kenapa seperti itu? Apalagi di Arab gitu ya, di Timur Tengah. Kenapa? Karena yaitu tingkat kematian di sana sangat ekstrim, sangat tinggi. Angka harapan hidup kurang dari 40 tahun secara rata di sana. Ya, yang menyebabkan adalah kalau ada orang yang sudah balik, sudah cukup umur, ya segera saja untuk melakukan reproduksi. Karena itu adalah tuntutan sebelum mereka mati. Karena kebanyakan di antara mereka tuh mati di usia muda. Saya mohon maaf, Nabi Muhammad punya banyak anak, ada 6 orang anak, 6 atau 7. Ya hanya satu yang sampai usia dewasa. Sisanya meninggal di usia kanak-kanak. Sebegitu ekstrimnya tantangan di zaman dulu. Makanya pembiasaan orang-orang di zaman dulu menikah di usia muda. Dan ini pun berlaku untuk semua orang di zaman itu gitu. Kan begitu ya. Nah, jadi balik lagi, lihat konteks zamannya. Jangan menghakimi apa yang terjadi di masa lalu dengan kacamata dan kriteria hari ini. Begitu ya. Itu poin keempatnya. Kemudian poin kelimanya, Baraya harus memahami bahwa perintah dan larangan dalam agama itu sepenuhnya harus dikaitkan dengan upaya manusia untuk melawan tantangan zaman pada waktu itu. Jadi agama dalam konteks dia perintah dan larangan atau anjuran dan kebaikan dan sebagainya itu harus sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu gitu. Jadi balik lagi, sekarang kita berpikir kalau poligami itu akan menyengsarakan si wanitanya gitu. Misalkan begitu ya. Di zaman dulu nggak ada yang seperti itu. Perempuan fine-fine aja, punya banyak madu juga B aja banget gitu di zaman dulu. Karena tantangan untuk bertahan hidupnya berbeda gitu. Atau misalkan dalam tradisi Shinto Jepang, misalkan kita agak jauh dikit ya. Dalam tradisi Shinto Jepang itu nggak pernah diceritakan larangan untuk ya seks begini, seks begitu, itu gak ada ceritanya. Karena apa? Karena agama di Jepang itu fokusnya adalah tentang keseimbangan manusia dengan alam, tentang nilai-nilai tradisi dan mitologi. Kebutuhannya di situ. Nah, kalau misalkan di tempat lain kebutuhannya beda lagi, maka agama datang untuk memberikan solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Jadi memahaminya seperti itu. Makanya adalah sangat fatal kesalahannya ketika kita mencoba untuk menggunakan nalar satu agama tertentu untuk menghakimi agama orang lain. Mereka, orang-orang yang biasa melakukan itu akan berdebat sepanjang zaman dengan argumentasi yang selalu sama dan diulang-ulang, dan mereka akan terus memicu kebencian tanpa satupun di antara mereka yang akhirnya mencapai pencerahan. Sadarkah Baraya bahwa karakteristik dan profil Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah profil yang sangat normatif. Kita harus karakternya apa?
Seorang sahabat Nabi dan salah satu member Islam paling awal itu
Dan pada akhirnya kekuatan alam yang tetapi dia tetap ada dalam satu tujuan yang sama sejak awal. Saya tahu ada tokoh dalam sejarah yang bisa menjadi seperti itu. Tapi sekali lagi itu mengatakan kalau saya itu adalah ternyata bertahan ya masyarakat Arab
Tapi benar, sertifikasi itu demikian. Banyak dikutip kan. Dengan, maaf ya sekali lagi ya, agama lain
kemudian falsafah ketika spiritual dan kebanyakan silakan Baraya komen, silakan Baraya jelaskan tentang ada saya terbuka aja untuk kalau diskusi silakan, tapi tentu saja kita terbuka tapi tidak akan